Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, kita sambil nunggu yang lain ya. Ini udah beberapa orang join. Sudah ada 8 orang. Kita tunggu dulu ya sebentar ya. Halo Cik Ling ya, Srijaya. Pagi Ci. Apa kabar? Teman-teman bisa tulis juga nih komen-komen yang ada di bisa tulis komen ya di chat. Bisa saling say hello nih. Oke, topik kita sebentar ya. Kita sambil nunggu yang lain ya, teman-teman ya. Halo, Sis Carolina. Suju ini siapa ya komen gitu. Prof. Si Suju, oh, profesor berarti ya. Oke ya, sambil nunggu ya kita ya. Bro Kurniadi udah join kah? Oh, udah join ya. Oke. Saya udah invite Bro Kurniadi. Oke, selamat pagi. Hai, morning kawan-kawan semua. Iya, yang ada di Indonesia semua dan yang ada di Korea sekarang terdampak. Halo. Oh, ada yang dari Korea juga ya? Ada yang lagi nonton dari Korea? Oh, ada. Berarti sekarang di sana jam berapa nih? Jam 9. 11 ya, jam 11 jam ya. Gimana Ibu Soju? Halo, tuh ada Cik Nini. Yang selalu support Chan ya, Chan Indonesia, komunitas Chan. Oh, tuh di Halo juga tuh. Prof. Suju. Ya. Ini udah ada 13 yang join nih. Saya manggilnya Kur aja ya, Kurniadi ya. Ternyata ya. Umurnya selama ini panggil Koko, ternyata umur saya ya lebih senior ya. Di komunitas kan Kurniadi lebih udah inilah udah senior. Gak berani. Sekarang jam berapa nih? Jam lebih 6 ya. Oke. Oke deh, kita mulai aja ya. Ini oke semua ya. Sip, ready. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih meluangkan waktu di hari Minggu ini tanggal 20 Desember 2020 menyaksikan acara IG Live persembahan dari Chan Medan dan Chan Indonesia.
Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat bagus karena di dalam hidup kita sebagai makhluk sosial eh, dan juga dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita mempunyai peran yang sangat banyak, gitu ya. Sampai ada yang sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelajar, even presiden ya, wapres pun juga mempunyai peran masing-masing di dalam kehidupan ini. Dan semua itu sangat dibutuhkan satu hal yang sangat penting, itu adalah tentang komunikasi. Karena dengan komunikasi itu kita mengekspresikan, kita memberitahukan apa yang kita inginkan di dalam pikiran kita gitu, dalam pikiran kita. Dan hari ini itu kita akan membahas tentang masalah-masalah apa sih yang sering terjadi di dalam komunikasi, terus juga apa sih yang seharusnya kita lakukan agar komunikasi kita itu dapat diterima dengan baik oleh orang lain, dan juga kita bisa menerima komunikasi yang baik juga dari yang kita ajak bicara. Apalagi di dalam masa apa namanya teknologi yang sangat luar biasa ini ya, di mana HP kita sering bawa kemana-mana, terus juga kita seringkali lupa bahwa ada teman yang kita ajak bicara, dan kadang-kadang kita banyak sekali juga HP kita sambil ngobrol, kita juga sambil chatting dengan orang lain gitu, dan itu sangat mengganggu ya, mengganggu. Kadang-kadang setelah diajak ngomong selesai, kita masih tanya, apa sih tadi kamu ngomong apa sih gitu. Orang lain jadi malas juga ngobrol dengan kita gitu. Dan di hari ini kita akan membahas lebih jauh lagi dengan narasumber kita ya. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya pagi hari ini adalah sebagai moderator di hari Minggu ini, teman-teman semua. Nama saya Weni Salim. Saya biasa dipanggil dengan Awen gitu. Saya sekarang tinggal di Yogyakarta. Dah, cukup itu saja perkenalan tentang moderator. Sekarang saya akan memperkenalkan narasumber kita. Ya, narasumber kita teman-teman bisa lihat ya, yang ada di bawah yang hari ini sangat cerah sekali ya, yang dada. Itu adalah Bro Kurniadi Halim. Ya, kita sama-sama marga Lim nih. Klan Lim banget. ya. Lim ya, saya Lim. Leluhurnya sama. Ya. Bro Kurniadi ini sekarang tinggal di Medan ya. Sekarang tinggal di Medan. Beliau ini adalah merupakan founder dari Chan Medan dan juga adalah developer trainer. Nah, oke. Mungkin tadi kalau teman-teman ada yang mau komen atau ya menginformasikan Bro Kurniadi bagaimana, dan juga ada pertanyaan atau bisa juga dari mana asal Anda menyaksikan IG Live ini, silakan dapat komen ya di kolom komen tersebut. Ya, Bro. Jadi gimana nih, Bro? Yang tadi saya bilang tadi di awal. Banyak sekali masalah-masalah yang sering timbul saat kita berkomunikasi nih dengan orang lain. Ya, oke. Sip, thank you kesempatannya Sis Awen, thank you kesempatan dari kawan-kawan semua sudah mengizinkan pada malam ini pada malam ini pada pagi ini, karena kebanyakan sesinya malam biasanya ya. Jadi pagi ini kita masih bisa ketemu bareng dengan kawan-kawan semua. Hello, yang udah say hi ya, Sis Melva, Bro Yohan, Bro Hendri, dan kawan-kawan yang lain juga yang sudah say hi tadi. Oke, jadi kalau kita bicara tentang komunikasi, ini sesuatu yang sangat menarik gitu kan. Kenapa? Karena kalau dalam dunia development training gitu ya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah selesai dibahas gitu. Hai Cimul dari Medan. Jadi ini menariknya itu adalah, sorry? Kenapa bisa sampai nggak pernah selesai gitu di dalam development trainer? Ya, apakah luas? Iya, karena gini, istilahnya kok sudah di training itu, tapi kok nggak selesai-selesai. Emang orang itu nggak cerdas-cerdas dalam komunikasi gitu kan? Tapi
Masalahnya itu adalah segala masalah yang banyak terjadi dalam hubungan organisasi, dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan bahkan berpasangan, ataupun dengan pada saat kita mendidik anak. Mayoritas masalahnya itu adalah datang dari komunikasi yang tidak klop. Ya, yang hari ini akan kita bahas bersama nih. Jadi, komunikasi itu yang sejatinya adalah awalnya itu sebagai alat bantu kita untuk mengkomunikasikan pemikiran kita dengan orang lain. Istilahnya kalau saya mau menyampaikan sesuatu tentang sapi, sapi itu bentuknya itu, ya ini sebenarnya kalau kita bermain tebak, tebak apalah ya, tebak huruf apa gitu kan. Ini mau menyampaikan sapi, bentuknya besar, warna hitam gitu kan. Terus nanti ada itu bisa jadi daging gitu kan. Nah, tapi nanti orang itu apakah akan terimanya sebagai banteng atau terimanya sebagai kuda? Dan masalah kita dalam komunikasi sering terjadi seperti itu. Maksud kita itu mau menyampaikan sesuatu, mau menyampaikan A, tapi nanti pada saat sampai di mereka, orang yang kita komunikasikan, dapatnya itu adalah A minus atau A plus jadinya. Nah, itu adalah PR dari kita kebanyakan. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kebanyakan masalah komunikasi kita itu adalah justru datangnya itu adalah bukan pada saat kita mengkomunikasikan. Tapi kesulitan kita itu adalah pada saat kita mendengarkan. Jadi problem Oke. komunikasi dari kebanyakan orang bukan adalah pada saat kita sampaikan, tapi adalah pada saat kita mendengarkan. Gitu sih. Jadi itu yang kita makanya perlu mindfulness di dalamnya dan kawan-kawan tentunya udah sering menyampaikan tentang bagaimana praktek mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yang mau kita bahas pada kesempatan ini, pagi ini, adalah bagaimana dari inside out. Jadi setelah kita belajar mindfulness, bagaimana kita belajar untuk mendengar dan mengkomunikasikan dengan orang lain. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita hari ini. Oke, jadi poin yang sangat penting adalah komunikasi itu menjadi masalah bukan pada saat kita mengkomunikasikan ya, bukan saat kita ngomongin ke orang lain, tapi pada saat kita mendengar ya. Karena Ya, kebanyakan kita itu seringkali itu kita senengnya itu hanya ngomong aja gitu ya, Bro. Jadi susah untuk dengerin secara apalagi secara sadar gitu apa yang menjadi inti dari pembicaraan yang sedang berlangsung gitu ya. benar, benar. Nah, Nah, ini saya gimana buat apa? penjelasan Saya lanjut? saya nanya kawan-kawan nih. Pada Ya. saat kita berkomunikasi, kebanyakan dari kita itu sebenarnya sedang mendengar atau sibuk dengan pikiran kita sendiri. Nah, ini pembelajaran tentang mindfulness ada di sini. Nah, oke, bisa bisa chat, bisa tulis di komen ya. Apakah pada saat mendengar komunikasi itu dengan mendengarkan atau bagaimana nih? Ayo bisa Atau bisa tulis kebanyakan di sibuk komen. sendiri. Nah, ada yang dari Jambi ngomong nih, yang sampaikan di dalam, mendengarkan itu dengan hati, bukan dengan telinga gitu ya. Ya, Oh, ini menarik. Ya, sambilnya kawan-kawan boleh cek di dalam ya. Pada saat kita mendengar, kebanyakan dari kita itu memang mendengar, atau kita ya. sibuk dengan pemikiran kita sendiri. Ya, jadi sibuk mau ngomong lagi rebutan waktu untuk ngomong gitu. Berarti kayaknya ini ada tanda petik nih. Kayaknya perlu Bro Kunyadi ngomong terus saya diam dulu gitu ya. Nah, tadi ada komentar di bawah gitu kan. Ada sibuk Oke. mikirin opini untuk komen, ya benar gitu. Jadi kebanyakan dari kita, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, yang terjadi itu adalah pada saat kita mendengar, banyak dari kita itu, banyak ya, semoga di kita itu enggak gitu kan. Banyak dari kita itu yang mengalami problem komunikasi adalah pertama itu kita sering mengalami distorsi mental ya, Oke. distorsi mental ya. Jadi distorsi kognitif lah kalau istilah sainsnya gitu. Nanti kita mungkin akan kalau ada kesempatan kita bahas gitu kan. Jadi ini adalah seperti kita mempunyai mental filter. Ya, jadi istilahnya kalau pada saat kita berkomunikasi dengan seseorang, kita sudah membuat asumsi-asumsi ya
yang membuat kita itu kesulitan mendengar. Ada yang bahkan sampai tertidur gitu. Hmm. Ada yang sibuk dengan pikiran sendiri, mau jawabnya apa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kebanyakan dari kita itu mendengar tidak untuk memahami. Kebanyakan dari kita justru pada saat mendengar itu yang menjadi problem kita dalam komunikasi adalah kita lebih sibuk dengan pikiran kita sendiri, kita sibuk mau jawab apa. Dan kebanyakan dari kita pada saat kita mendengar dengan judgment, dengan penilaian. Nah, jadi ada sebuah quote yang sangat bagus dalam dunia komunikasi gitu. If you framing a response when the other is speaking, you are not listening. Jadi pada saat kita mendengar, kita sudah memframekan jawabannya, kita bakal mau jawab apa, kamu sedang tidak mendengar gitu. Nah, bahkan kawan-kawan sekalian, pada saat seseorang berbicara, banyak dari kita itu yang kadang-kadang sibuk. Kadang-kadang sibuk bisa, sorry, ya, bentar, kamu ngomong aja, apa, ngomong aja. Nah, jadi sambilan main HP gitu ya. Kemudian ada juga yang sambilan goyang kaki. Ya, oke. Nah, jadi banyak yang sibuk dengan pikirannya sendiri, dan pada saat kita komunikasi, justru orangnya belum selesai ngomong, kita itu udah mau menjawab. Ada sesuatu yang kita pengen untuk cari jawabannya, untuk segera ngomong sama dia gitu. Ya, jadi itu yang sering terjadi pada saat kita berkomunikasi, dan itulah yang membuat bahwa saya komunikasi itu tidak utuh. Dan itulah mengapa kita perlu komunikasi empati dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, berarti banyak masalah yang terjadi itu tadi ya, yang mungkin kita bisa rangkum sedikit, bahwa kita itu seringnya ngomong tapi tidak mau mendengarkan. Terus juga tadi yang Sis Carolina ada sebutkan bahwa kita itu sibuk mencari jawaban apa yang akan kita jawab gitu ya. Terus juga ada juga tentang kita ini sangat bagus sekali, bahwa kita tuh seringkali melakukan penilaian atau judgement pada saat ada orang yang kita ajak bicara gitu ya. Sorry, agak kering nih suara. Minum. Jadi ini sangat sering terjadi ya. Kita seringkali diajak ngomong, terus pikiran-pikiran kita tuh udah ngasih penilaian gitu ya, Bro ya. Dan ini benar. Ya. Karena kadang-kadang itu hanya kadang-kadang kita dengar dari pernyataan dari orang lain saja, terus kadang-kadang itu adalah penilaian secara subjektif dari kita saja gitu. Jadi itu belum tentu suatu hal yang benar, tapi sudah kita anggap benar. Jadi pada saat kita berbicara dengan orang lain pun jatuhnya ya kadang-kadang kita kadang-kadang ada rasa masa bodoh juga bisa ya terjadi komunikasi itu ya. Dan itu sangat menurut saya. Benar sih. Jadi ini menarik gitu kan. Kalau sebenarnya kita mau bahas, kita urai satu persatu masalah komunikasi itu, sebenarnya bukan di orang yang kita komunikasikan, tapi adalah di kita sendiri. Kita mempunyai mental filter yang istilahnya distorsi kognitif. Jadi pada saat kita mendengar, kita mempunyai sebuah filter saringan yang sering sekali membuat kita itu salah mempersepsikan. Ya, jadi contohnya pada saat kita mendengar sebuah hal gitu ya, contohnya kita bisa langsung membuat stigma ya. Jadi contohnya ya semua wanita itu matre memang. Nah, jadi itu ada sebuah stigma yang pada saat kita dengar, ini kita langsung mempunyai persepsi sendiri. Pada saat ada cowok yang ngomong gitu kan, kamu cantik ya dan sebagainya. Terus, memang semua lelaki buaya gitu. Nah, jadi itu istilahnya mental filter yang membuat kita itu pada saat kita mendengar sesuatu, kita sudah mempunyai filternya sendiri. Dan kita sudah membangun opini-opini sendiri yang membuat kita itu, nanti saya bakal jawabnya seperti ini. Ya, nah jadi itu yang sering terjadi dalam masalah komunikasi. Yang itu membuat kita itu perlu melakukan komunikasi empatik namanya.
Yang komunikasi empati itu yang didasarkan oleh mindfulness. Ya, itu akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Ya, Ini. Jadi mungkin teman-teman bisa tulis di komen juga ya, benar nggak gitu. oke. Itu terus juga bisa bertanya gitu kepada narasumber kita sangat mindful terhadap komunikasi gitu ya. Nah, Bro, terus lanjut kepada komunikasi empatik nih. Empatik sama simpatik tuh sama nggak sih? Oke. Nah, ini menarik. Thank you pertanyaannya. Ini menarik banget. Karena yang terjadi dari kita itu komunikasi kita udah empatik, tapi sebenarnya kita mungkin simpati batasnya atau kita bahkan tidak di antara dua itu gitu ya. Nah, jadi gini, apa beda komunikasi simpati dan empati? Ya, yang sering terjadi di kita itu adalah kita melakukan komunikasi simpati. Jadi contohnya, ada yang ulang tahun hari ini. Kita kasih ulang tahun yuk, selamat ulang tahun ya sis ya, selamat ulang tahun ya bro ya, selamat ulang tahun bla 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 gitu ya. Nah, tapi feeling kita itu gak ada di dalam. Bahkan ada, kalau misalnya kita ada teman kita yang ulang tahun gitu ya, kita cuma langsung copy paste, ini ada yang tulisannya bagus di atas gitu, copy paste, post ke bawah. Selamat ulang tahun sis Awan gitu. Betul, Jadi, betul. tapi feeling kita itu gak ada di dalam gitu. Ya, contohnya memberikan kabar duka cita lah gitu ya. Turut berduka cita ya, bro ya. Ini maksudnya orang tuanya meninggal gitu ya. Turut berduka ya. Ini ada yang bagus ini. Sampai Sangkara Anica atau apa bahasanya. Ya udah, copy paste kemudian taruh ke bawah gitu. Paste kan. Nah, jadi yang sering terjadi itu adalah kita sepertinya peduli. Tapi kita hanya menyampaikan sesuatu itu untuk menggembirakan orang lain. Tapi kita tidak mengecek apakah orang yang kita sampaikan itu dia merasa turut bergembira atau paling enggak dia di-encourage setelah mendengarkan membaca tulisan-tulisan kita. Ya. Itu yang terjadi dalam proses simpati. Nah, jadi saya nanya nih dengan kawan-kawan sekalian. Menurut kawan-kawan sekalian, apa itu empati? Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan empati? Boleh tulis di bagian komen gitu. Nah, Yang menurut mantap. Sis Awen, apa itu komunikasi empati nih? Apa yang membuat simpati dan empati itu berbeda? Nah, kalau menurut saya ya, kalau simpati itu kita sering, kalau dalam Buddhis ya, kalau dalam Buddhis itu mungkin mudita gitu ya, kayak turut turut bergembira, turut Bergembira. itu itu simpati menurut saya. Kalau empatik itu ya ini saya juga terus terang baru dengar gitu ya komunikasi empatik itu apa ya. Kalau empatik ya bisa jadi tadi itu karena kita sering kali tidak sering mendengarkan orang lain berbicara. Nah, mungkin apakah itu yang dimaksud dengan empatik ya? Gitu, Bro. Ya, oke. Sip. Jadi Jadi gini, kita dengerin dengerin dengan sepenuh hati apa apa kata ya kayak sekarang nih saya jadi moderator gitu. Saya harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh gitu apa yang Bro Kurnia dibicarakan gitu. Jadi biar saya bisa ya saling berkomunikasi gitu. Benar ya, nggak seperti itu? ya oke sih. Nah, benar sih. Nah, jadi ini ada beberapa masukan dari kawan-kawan juga nih yang udah di komen gitu. Memposisikan diri sendiri sebagai orang lain pada saat mengalami sesuatu. Nah, itu simpati atau empati nih. Jadi contohnya pada saat orang sedang bersuka cita, kita selamat ya untuk kelahiran anaknya ya gitu. Itu simpati atau empati nih. Nah, menempatkan diri kita sebagai orang tersebut. Nah, itu simpati atau empati. Ya, Berarti itu komunikasi yang mendengarkan kebutuhan orang. Ya, itu udah menuju kepada empati nih. Nah, jadi kawan-kawan, menariknya itu adalah pada saat kita kalau pada saat kita bersimpati, kita mendengar dan merespon gitu kan. Ya, empati bisa merasakan yang dirasakan orang tersebut. Wah, ini cocok banget gitu.
Nah, menempatkan diri pada posisi orang lain dan memberikan respon yang sesuai. Bagaimana kita sampaikan respon yang sesuai? Nah, kawan-kawan Oke. sekalian, pada saat kita berkomunikasi dengan empati, apa yang kita perlu lakukan sebenarnya? Kita hanya perlu duduk, diam, dan mendengarkan. Kita hanya perlu dengar. Nah, apakah mungkin kawan-kawan sekalian yang berada di sini juga pernah mendapatkan curhat dari seseorang yang istilahnya mungkin yang mengalami gejolak emosi yang besar, putus cinta gitu kan? Apa yang kita sampaikan kepada dia? Apa yang? Maksudnya Siswan pernah dapat kawan yang pada putus cinta, Ya, dia curhat. rata-rata ada lah ya, ada pasti pasti ada lah gitu, galau gitu istilah sekarang ya. Nah, kemudian Ya, kita sampaikan apa ke dia? ya biasanya kita lebih ke simpatik gitu ya, biar biar apa tuh terlihat baik gitu. Apa yang kita sampaikan? Kata-katanya apa ke dia? Biasanya kan kita bilang, udahlah nggak apa-apa. Misalnya kalau putus cinta Udahlah. nih, udahlah nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipikirkan. Masih banyak laki-laki lain di terus juga udah yang semangat pokoknya ya saya ada bersama kamu deh nanti kalau ada eh, masalah-masalah apa gitu bisa curhat-curhat gitu. Biasanya sih yang kita apa ucapkan tuh seperti itu ya. Pada saat kita ucapkan seperti ini, mereka ngeh gak? Mereka berubah gak dengan itu? Atau malah kesedihannya tambah nih? Iya, biasanya sih kalau di apa namanya eh, biasanya kalau di depan kita sih biasanya iya ya, iya ya. Tapi Tapi mungkin nggak balik berubah ya. jadi mager gitu, males gerak. Nah, jadi itu. Ini yang Iya sering nih, terjadi adalah oke. pada saat kita berkomunikasi, sering sekali itu kita menyampaikan respon-respon yang sifatnya simpati. Tapi apa yang Iya. kita perlu lakukan pada saat kita berempati, kita hanya sekadar menduduk dan diam. Hmm, Hanya itu. Sesederhana itu aja. Dan kita mendengarkan, eh, kunci dari komunikasi empati itu adalah kita mendengarkan dengan non-judgment dan oke. with beginner's mind gitu. Hmm, Kenapa? Karena pada saat kita mendengarkan dengan pikiran ahli, istilahnya, kita udah membuat persepsi-persepsi. Dan masalah komunikasi kita justru lebih banyak pada saat kita membuat yang diistilahkan sebagai autobiographical response. Jadi kita selalu cenderung untuk merespon orang berdasarkan autobiografi. Dan kalau di dalam dunia Buddhis, ini yang dibahas adalah tentang atta. Jadi, hmm. menurut saya, ya, jadi selalu kalau misalnya kita dalam komunikasi, kita membandingkan dengan apa yang pernah kita alami. Ya, jadi uh, ya kalau misalnya nggak ada sesuatu, mungkin ada yang pernah mengalami masalah hubungan, ya kemudian kamu menyampaikan bahwa dunia tidak selebar daun kelor. Sorry ya. Ini Tapi gini, tapi gini, yang sering terjadi itu adalah kita cenderung membandingkan dengan autobiographical kita. Jadi kita cenderung membandingkan dengan apa yang pernah saya alami. Jadi kalau misalnya dalam dunia NLP itu yang diistilahkan the map, my map gitu kan. Nah, contohnya, Sis Awan tahu nggak kota Medan itu kota yang seperti apa? tahu. Menurut Sis Awan, kota Medan itu kota gimana nih? Kalau saya dengar-dengar gitu ya, ini dengar aja sih, dengar dari orang Medan tuh kotanya banyak apa penjahat gitu, sering Penjahat. terjadi orangnya keras-keras, Oke, kriminalitas tinggi gitu. Biasanya sih yang sering dengar gitu ya, gitu ya. image-nya Medan seperti itu. Tapi ternyata saya dapat suaminya orang Medan, gimana nih bro? Ya, ya, orang Medan Edan gitu ya. Yang saya itu orang Medan tuh ya rata-rata sih keras gitu ya, katanya Mm-mm. ya bro. Oke, benar. Nah, tapi ada beberapa.
Yang istilahnya mungkin persepsi di antara kita, kalau misalnya kita tanya kawan-kawan di sini, tanggapan Anda tentang kota Medan seperti apa? Mungkin ada beberapa yang bisa menanggapi dengan berbeda. Contohnya ada yang menanggapi bahwa saya banyak makanan enak. Kemarin ada kita bahas juga di grup lain gitu kan. Ya, kemudian juga bisa saja ada yang mengatakan bahwa saya ada Danau Toba, danau terbesar di Indonesia gitu ya. Dekat dengan kota Medan. Nah, banyak orang yang mempunyai persepsi tentang kota Medan dan menurut kita, apakah persepsi orang lain tersebut yang berbeda itu salah? Enggak sih. Kita masing-masing punya pengalaman tentang kota Medan itu sendiri. Dan itulah yang disebut sebagai persepsiku yang dibangun dalam attaku. Atta, kalau dalam bahasa Buddhisnya. Nah, jadi cara kita menanggapi sesuatu adalah berdasarkan pengalamanku yang sudah aku alami. Jadi kalau misalnya ada yang sakit cinta, yang putus hati karena patah hati karena cinta, kemudian kita merespon berdasarkan autobiografiku. Ya, jadi nanti kita bisa sampaikan, udahlah, dunia tidak sebesar daun kelor gitu kan. Atau udahlah, dulu waktu saya putus cinta, saya itu tinggalin aja. Menurut pengalamanku contohnya kan. Jadi kita cenderung merespon dengan autobiografi kita kepada orang lain. Dan itu adalah masalah. Sehingga yang paling penting itu adalah pada saat kita mendengar, apakah kita itu kita perlu merespon, kita perlu mendengar dengan beginner's mind, pikiran pemula, dengarkan saja. Jangan ada persepsi yang sudah ada tentang sesuatu. Ya. Jadi kalau dalam dunia komunikasi, kalau misalnya kita udah pernah punya persepsi yang tidak baik tentang karyawan kita, tentang orang tua kita, tentang istri kita, tentang suami kita, sudahlah, dengarkan dengan pikiran pemula dan non-judgment. Tanpa menilai. Itu kita akan memulai sebuah komunikasi yang empatik. Empatik. Nah, itu bro, itu kalau kita ketemu sama orang ya, maksudnya kita berbicara langsung gitu ya. Nah, tadi kan yang, kalau sekarang kan media sosial tuh sangat, orang-orang kan pakai media sosial semua. Itu mungkin ya kita bisa berpikir, pada saat berbicara langsung, mungkin kita bisa langsung ekspresif seperti itu. Nah, tadi kan bro ada bilang bahwa tentang ada yang meninggal, terus kita seringnya kopas nih, turut berduka cita gitu. Itu simpatik. Padahal kita belum tentu, kita tidak tahu di posisi orang itu tuh duka citanya itu seperti apa gitu. Nah, menurut Bro Kurniadi bagusnya kita dalam hal medsos itu bagusnya kita mengungkapkannya itu seperti apa? Maksud saya, kalau secara langsung kan kita gampang nih, oke lah beginner's mind, ini langsung non judgment gitu. Nah, pada saat melakukan media sosial gitu, bagusnya ucapan yang kalau saat kita dengar, ayah saya meninggal, ini bagusnya apa yang kita ucapkan gitu. Oke. Nah, kalau di media sosial, ya, kita kalau misalnya meninggal itu perasaan apa yang sering terjadi? Ya biasanya sedih ya, sedih, terus juga kadang-kadang bisa ada rasa menyesal juga gitu, misalnya, saya belum membahagiakan dia gitu. Nah, apa yang kita perlukan hanya just be there gitu. Hanya just be there, kemudian mendengar bagaimana dia dapat meluapkan keluh kesahnya. Hanya sesederhana itu sih. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana kita perlu merespon atau harus menyampaikan sebuah ucapan duka cita dan sebagainya atau sukacita gitu kan. Tapi just be there. Dan itu yang sangat sulit sih. Nah, itulah diperlukan mindfulness di dalamnya. Bagaimana kita bisa hadir saat ini dan di sini gitu. Jadi ucapan-ucapan seperti turut berduka atau apa itu ya kadang-kadang itu hanya mungkin ya oke lah orang lain ngomong kita juga ikut gitu ya. Jadi yang perlu yang malah penting itu adalah kita malah just be there dengan dia gitu ya. Mungkin kalau ada bantuan apa yang bisa kita lakukan atau apa, dia bisa curhat ke kita. Benar, just be there. Ya. Berikan perhatian kita di sini dan sekarang. Maksudnya jangan pada saat kita mendengar kita sibuk dengan hal-hal lain gitu kan. Jadi just be there gitu. Oke, jelas Mengapa ya. kita perlu
non-judgment di dalamnya, karena seperti apa yang dikatakan oleh Dalai Lama sih, His Holiness Dalai Lama yang ke-14. What is love? Love is Hmm. the absence of judgment. Oke, cinta Jadi itu pada saat kita, ya, tanpa. apa itu cinta? Cinta itu adalah, cinta itu hadir pada saat kita tanpa penilaian. Jadi pada saat kita mendengar seseorang, kita hadir di sana tanpa penilaian, itulah cinta gitu. Cinta yang universal nih maksudnya ya, atau bisa cinta yang lain juga. Ya, cinta universal sih. Jadi kalau misalnya kita mau mendengar seseorang tanpa judgement, kita sudah menumbuhkan cinta kasih kita di dalam. Kita Oke, cuma jadi perlu untuk hadir tanpa judgement. ya betul betul, karena seringkali kita lupa gitu bahwa orang yang kita ajak bicara itu kadang-kadang dia hanya butuh untuk kita curhatin gitu. Benar, benar. Ya kadang dalam hubungan suami istri juga kenapa istilahnya kalau di dunia di dunia pernikahan itu ada dulu kita ada istilah yang terkenal itu adalah tahun ke-6 yang terkutuk gitu kan. Jadi kenapa kalau melewati tahun ke-6 itu biasanya pernikahannya langgeng gitu. Iya iya iya. Kenapa Nah, disebut seperti itu ya karena pada saat kita berhubungan dalam berpasangan kita itu cenderung sudah membangun judgment di dalamnya. Jadi hmm, kamu sebagai istriku, kamu nggak pernah mendengar apa yang ku omongin gitu kan. Nah, jadi hmm, kita udah membangun judgment. Tapi kalau kita bisa mendengar tanpa judgment, tanpa menilai, maka pada saat itu cinta akan tumbuh di dalamnya. ya, Ya, penting. ini juga bisa kita aplikasikan dalam hubungan dengan orang tua, dengan anak gitu kan. Kalau dengan anak kita kan sudah mempunyai sebuah autobiografi, ya bahwasanya anak itu nakal, anak ini licik, anak ini gak pernah mendengar dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi ini yang membuat kita kadang pada saat berkomunikasi dengan anak, kita membuat bahasa-bahasa itu yang tidak fair gitu kan. Kenapa kamu nggak pernah bersihkan tempat tidur? Itu kan judgement. Tapi kalau Kayaknya kita mau sampaikan kepada anak kita itu adalah, kenapa hari ini kamu belum bersihkan tempat tidur? Nah, hmm, itu yang akan kita bahas nanti. Bagaimana kita komunikasi dengan empati, dengan tegas. Nah, ini akan kita bahas ya. Terima kasih untuk pertanyaan dari Sis Carolina, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang punya ego tinggi, ya, membicarakan diri sendiri dan tidak bisa mendengarkan orang lain, ya. Jadi just be there gitu. Just be there. Ada sebuah cara yang sangat bagus, itu dari Dr. Masha Rosenberg, itu yang namanya non-violence communication. Jadi pada saat non-violence communication itu bisa dipraktekkan, bagaimana kita melakukan 4 tahap sebenarnya. Ya, jadi observasi, ya, OFNO. Saya biasa singkat sebagai OFNR gitu ya. Observasi, feeling, need, dan request. Jadi bagaimana saat kita berkomunikasi kita menyampaikan observasi dengan baik, kemudian feeling kita dengan baik, kemudian need kita dengan baik, kemudian request kita dengan baik. Dan biasanya pada saat kita sampaikan 4 hal ini dengan baik, orang yang kita sampaikan juga tidak akan tersinggung. Dan hebatnya itu, komunikasi seperti ini bisa membuat seseorang melakukan sesuatu tanpa terpaksa. Ya, nanti boleh dibaca. Tapi hari ini saya izin akan membahas satu hal saja, yaitu berkaitan dengan observasi. Banyak dari kita itu yang kesulitan pada saat kita menyampaikan sesuatu. Itulah pentingnya mindfulness. Pada saat kita menyampaikan sesuatu, kita itu sering mempunyai autobiographical response yang membuat kita itu menyampaikan sesuatu dengan tidak fair, dengan judgment. Saya ambil contoh nih, saya ambil contoh ya. Mungkin Sis Awan bantu saya menjawab gitu kan. Ini boleh. kita contoh-contoh nih. Oke oke. Eh, Menurut kamu ini penilaian atau observasi itu harusnya adalah sesuatu yang disampaikan dengan tegas dan Mm-mm, berhubungan dengan kenyataan. Ya, oke. jadi ini kita contoh ya. Apakah yang Mm-mm. di dalamnya itu dalam komunikasi itu termasuk penilaian atau observasi yang sesuai dengan kenyataan? Ada 2 pilihan itu, oke? Ya. Jadi ini saya ambil contoh nih. Nini marah padaku kemarin tanpa alasan. Menurut kamu penilaian atau observasi?
Sepertinya itu penilaian ya. Saya Ya, menilai kenapa? gitu. Kenapa? Ya, eh, itu kan hanya apa pikiran saya sendiri. Saya menilai bahwa Nini Ya, kepada saya gitu. benar. Jadi saya sendiri. Benar. Berarti ada penilaian di dalamnya, Ya. ya kan? Nah, makanya ini pentingnya itu adalah mindfulness. Kenapa sebelum berkomunikasi kita mengecek internal kita dulu? Sebenarnya ini banyak penilaian, apakah ada judgement di dalamnya atau memang berdasarkan fakta, realita, observasinya. Oke, ini contoh kedua. Nini bilang dia marah. Itu observasi, itu observasi dengan kenyataan atau penilaian. Nah, itu kenyataan, Bro. Ya, karena ada sesuatu yang bilang dia marah. Oke, ini contoh lain nih. Jadi sorry, saya panggil nama-nama contoh dari kawan-kawan gitu ya. Sugi terlalu banyak bekerja. Nah, itu masuk dalam penilaian ya. Jadi apa? Oke, ya Penilaian. benar, Oke. benar. Atau mungkin kata-katanya gini, Sugi menghabiskan lebih dari 60 jam di kantor minggu ini. Itu penilaian atau observasi? Sepertinya itu penilaian. Kenapa penilaian? Ya belum tentu Sugi 60 jam di kantor sih. Kalau memang dia kenyataannya 60 jam? Nah, itu harus ada apa? Ya mungkin dari Suginya sendiri yang bilang atau Hah? kalau orang lain yang ngomong mungkin ini ya. Jadi harus benar-benar Oke, lihat. Oh, baru itu namanya fakta. oke. Kita ambil contoh lain nih. Contoh, ini sharing ya, ini izin panggil pakai nama kawan-kawan itu. Linda itu orang yang agresif. Oh, oke. Linda mana Linda? Itu penilaian atau observasi? Linda adalah orang yang agresif gitu. Hah? Hmm, ya itu masuk penilaian. Penilaian, kenapa? Ya karena saya mungkin cuma dengar dari orang lain gitu. Oke. Tidak, Nah, tapi saya hanya menilai gitu. oke. Tapi bagaimana seandainya kalau saya bicara ini? Linda memukul suaminya ketika suaminya mengganti saluran televisi. Linda memukul suaminya saat ganti televisi. Em, apa ya? Ini agak rancu sih, bro. Ya, itu agak tricky memang. Ah, Memang agak tricky. Ha, gimana? ya menurut saya itu bisa jadi observasi ya, bisa juga observasi. Ya, benar. Nah, jadi kawan-kawan, kuncinya itu adalah pada saat kita mau mulai komunikasi, kita itu harus mulai check in dalam batin kita dahulu dengan mindful gitu kan. Sebenarnya kita waktu mendapatkan persepsi ini, apakah kita menyampaikan sebuah fakta atau kita masih berdasarkan judgement. Nah, jadi kalau misalnya kita menyampaikan sebuah fakta, maka kita menyampaikan sesuatu yang real terjadi. Jadi, kalau misalnya ada seseorang memukul karena kejadian seperti ini fakta gitu kan. Jadi jangan sampai langsung dibuat ini karena satu kejadian. Ini istilahnya distorsi itu istilahnya adalah generalisasi. Oke, Karena ada satu kejadian seperti ini, kita bisa membuat bahwasanya kenapa dia ini orang agresif gitu. Nah, jadi itu jadinya adalah asumsi, penilaian jadinya. Sering sekali juga bahwasanya kita akan membuat melebih-lebihkan gitu. Maximize or minimize. Ini salah satu penyakit dari distorsi kognitif juga. Contohnya, istri saya sudah tidak pernah sayang padaku. Itu penilaian atau observasi? nah kita tanya apa para viewer ini, itu penilaian atau observasi? Istriku Yang mau sudah tidak pernah sayang padaku. Itu observasi atau penilaian?
Ayo, para viewer, ada Heeh. yang penilaian atau observasi? Ya, biasanya sih penilaian ya itu ya. Penilaian ya, dan itu sering terjadi. Bahwa saya kita sering karena ada satu hal kita langsung membuat maximize atau minimize ya. Jadi akhirnya kita membuat penilaian sendiri. Padahal Oke. kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu untuk mengkoreksi istri kita, kita bisa sampaikan bahwa saya, kenapa kamu nggak pernah, sorry, itu penilaian. Kamu sudah tidak memeluk saya dalam 2 minggu terakhir. Itu observasi. Observasi. Ya, jadi kalau observasi, apa yang membedakan adalah observasi dengan penilaian. Pada saat kita menyampaikan observasi, kita nyatakan dengan jelas apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Apa yang kita Apa yang, lihat, apa yang kita dengar ya. Apa yang pokoknya kita apa yang rasa. kita rasakan dalam 5 indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita cium, apa yang kita cicipi. Ya. Dan kemudian tegaskan waktu dan konteks di dalamnya. Kemudian yang paling penting ini terakhir. Pisahkan pengamatan Anda dari evaluasi apapun, dari penilaian apapun. Jadi pada saat kita menyampaikan sesuatu, ini yang paling penting dari komunikasi. Pada waktu kita menyampaikan sesuatu, nyatakanlah tanpa judgement, tanpa penilaian, dengan beginner's mind. Jadi dengan situasi seperti ini, kita akan mampu step awal kita akan mampu melakukan step awal untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Oke. Jadi poinnya itu ya, harus non judgment sama beginners mind ya. Oke bro, ini tadi banyak nih yang jawab penilaian. Ini Bu Nini bilang sama saja. Terus juga ada, memang ada Bu Nini juga ada tulis bahwa sudah ada judgment di observasi dan penilaian. Terus kalian nih kita sekalian baca ya. Ini dari IMI SM, siapa ini? Ada tips cara yang praktikal untuk melatih diri pelan-pelan supaya bisa just be there saat mendengar. Mungkin kalau Bu Nini maksudnya mungkin saat kita tanya tadi penilaian atau observasi, mungkin sama aja karena sudah ada penilaian sebelumnya gitu, Bro. Gimana penjelasan lebih lanjutnya? Sama sekalian mungkin jawab yang tips cara yang praktikal ini. Oke, sorry, saya jawab dulu yang praktikal ini adalah cara praktikal untuk dapat just be there saat mendengar. Saran saya itu adalah kita dapat jangkarkan perhatian kita itu pada salah satu hal. Oke. Ya, jadi contohnya paling sering terjadi kan pada saat kita berkomunikasi kan kita sibuk gitu ya, mata kita jelalatan lihat sana sini gitu ya. Nah itu pada saat kita mau mendengar just be there, cara paling gampang itu adalah kita anchoring ke dalam uh, salah satu bagian dari tubuh kita. Saya lebih suka anchoring itu adalah contohnya pada saat kita ngomongnya seperti ini, ya, gimana gitu. Jadi sehingga saya dapat merasakan sensasinya pada saat saya bersentuhan. Dan kalau misalnya pikiran kita itu udah mulai berkeliaran, kita balik kembali kepada perasaan kita yang ada di sini. So, inilah pentingnya mindfulness. Pada saat kita mendengar, challenge-nya itu terutama adalah bagaimana kita mendengarkan dengan sepenuh hati. So, anchoring ke dalam salah satu bagian dari tubuh kita. Kita bisa menggunakan tangan, kita juga bisa merasakan sensasi persentuhan antara telapak kaki kita dengan lantai, rasakan bagaimana rasanya persentuhannya, dan kemudian kita sambilan mendengar. Ya, jadi itu butuh latihan. Ya, tapi kalau kita tidak menganchor, ya, menjangkarkan perhatian kita pada salah satu bagian dari tubuh kita, kalau kita nggak fasih, maka pikiran kita itu akan cenderung berkeliaran. Nah, PR kita itu pada saat kita berkomunikasi, yang lebih penting itu adalah kita itu mendengar daripada merespon dulu. Itu mungkin pertanyaan satu. Tadi yang pertanyaan berikutnya apa? Sorry. Ini tadi kan kita ada bertanya tentang apakah termasuk penilaian atau judgement
Yang pertanyaan itu kalau nggak salah tadi itu yang istri saya sudah tidak mencium saya gitu. Habis itu istri saya sudah tidak sayang sama saya gitu. Istri saya sudah tidak mencium saya selama 2 minggu. Yuk, Namun oke. agak berbeda, soalnya yang lain kan rata-rata penilaian. Nah, kalau yang Bu Nini jawabnya itu sama saja gitu. Karena dia ada Oke. penjelasan, ada judgement di dalamnya itu. Oke. Sip, sip. Saya lagi cari tapi nggak dapet. Oke. Ini kalau dalam sebuah definisi bahwa istri saya tidak pernah sayang padaku. Ini kan tidak berdasarkan fakta. Oke, ya. Tapi ini kan ada penilaian di dalamnya. Maksudnya ada sesuatu yang sudah kita kalau dalam bahasa ini adalah kalau dalam bahasa NLP ini adalah feeling or thinking. Jadi ini kita sedang mengolah apa kita pikiran kita atau perasaan kita gitu kan. Itu ada dua hal yang berbeda di dalamnya. Nah, pada saat saya bilang istri saya tidak pernah sayang padaku. Ya kan? Nah, ini kan adalah sebuah penilaian terhadap sesuatu yang belum tentu faktanya seperti ini. Padahal mungkin saja di antaranya istri saya itu pernah masak buat saya. Pernah mempersiapkan baju untuk saya. Tapi kalau dibilangnya dalam bahasanya itu ada tidak pernah, maka itu ada judgement di dalamnya. Tapi kalau saya bilang, istri saya sudah tidak memeluk saya dalam 2 minggu terakhir. Itu ada fakta di dalamnya. Karena istri saya sudah tidak memeluk saya. Saya sudah melihat, mendengar, merasakan bahwasanya istri saya itu sudah tidak memeluk saya dalam 2 minggu terakhir. Nah, ini ada fakta di dalamnya yang saya rasakan. Ini contoh ya, kawan-kawan ya. Ini contoh. Jelas. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menyampaikan observasi yang jelas, tegas, tanpa harus melukai orang lain. Oke. Itu ya penjelasannya, mungkin Bu Nini bisa lebih jelas gitu ya. Jadi saat sudah ada, kalau menurut saya memang ada, begitu ada kata 2 minggu itu berarti ya itu sudah ada observasinya, jadi udah diperhatikan selama jangka waktu tertentu gitu ya. Oke bro, sepertinya waktunya udah hampir selesai. Mungkin kita akhiri dulu ya. Jadi saya akan resume sedikit gitu ya, resume sedikit. Bahwa ya masalah yang sering terjadi di dalam komunikasi kita adalah kita seringnya tidak mendengarkan secara bider, tidak, kita seringnya sukanya didengarkan saja, tapi kita tidak secara utuh hadir di dalam pembicaraan itu. Jadi teman-teman ya tips yang lain yang cara untuk secara bider itu adalah kita menjangkarkan perhatian kita di dalam, yang paling mudah adalah dalam sensasi tubuh kita gitu. Seperti tadi Bro Kurniadi mencontohkan bahwa kita bisa memperhatikan tangan kita, merasakan sensasi ya, bukan diperhatikan terus-menerus, tapi sensasi yang ada di panca indera gitu ya Bro ya, di dalam ya seperti tangan kita gitu, kita lebih aware lah gitu. Terus juga ya kita dalam berkomunikasi dengan orang itu yang sangat penting, dari tadi udah diinfokan bahwa satu, kita jangan memberikan penilaian terlebih dahulu. Jadi kita dengarkan dulu penjelasan dari orang itu, curhat dari itu, dan juga kita harus sebagai pikiran pemula. Jadi ya pokoknya ya kita secara utuh dengarkan apa yang menjadi pembicaraan komunikasi saya dan dia gitu. Itu ya Bro. Oke, ya. Ada tambahan? Kalau enggak ya, kita itu sih. Jadi saya setuju dengan apa yang dibahas dengan kawan kita tadi, bahwa saya mendengar itu dengan gelas kosong gitu ya. Seperti layaknya gelas kosong. Jadi ini sebuah metafora yang sangat bagus banget gitu kan. Cuma memang itu kesulitan kita pada saat kita mendengar sih. Biasanya pada saat kita mendengar, kita banyak itu membawa judgement ya. Kita tidak datang dengan gelas kosong atau pikiran pemula tadi.
Jadi itu pentingnya ya. Jadi mau saya ya mungkin semoga kita di kesempatan lain kita dapat membahas tentang komunikasi empatik dengan yang lengkap, observasi, feeling, need dan request tadi. Ya semoga di kesempatan lain berkesempatan kita. Tapi di sesi ini paling nggak kita mulai latihan dengan mindfulness kita pada saat kita berkomunikasi. Apakah kita menyampaikan observasi kita itu apa yang kita rasakan dalam perasaan kita dengan penilaian atau tanpa. Jadi paling nggak kita bisa melatih dari sana dahulu. Jadi kalau misalnya kita Jadi, dapat mempraktekkan tanpa penilaian ini, non-judgment ini, maka kita dapat menumbuhkan cinta kepada sekitar kita, orang-orang yang kita komunikasikan. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Dalai Lama, what is love? Love is the absence of judgment. Ya, jadi semoga oke. kita dapat terus bertumbuh dan berkembang dengan komunikasi yang baik dan menebarkan cinta kasih yang lebih baik dengan orang-orang yang dapat kita temui nanti. Thank you. Oke. Teman-teman semua, terima kasih Bro Kurniadi, sangat menginspirasi dan semoga hari ini kita dapat berkomunikasi dengan empatik gitu ya. Oke teman-teman semua, thank you sekali lagi. Stay tune ya teman-teman, setiap hari Minggu ada IG Live juga dari Chan Medan, Chan Indonesia. Terus juga kita ada praktik bersama dengan Goyon fase setiap hari Kamis, tapi mungkin ini selama 1 bulan ke depan ya, selama bulan ke depan lagi libur karena di sana ada retret, tapi nanti ada dari guru-guru yang lain yang akan mengajarkan, terus juga setiap hari Selasa dari komunitas Chan Ekayana. Oke teman-teman, jangan lupa ya follow Facebook dan juga IG Instagram dari Chan Medan, Chan Indonesia. Oke, thank you semua. Stay safe dan sampai Thank ketemu. you. Bye. Thank you ya. Ya, bye-bye. Jaga